Berikut merupakan contoh kasus dari teori dramaturgi, yakni seorang pegawai di Indomaret atau Alfamart misalnya. Senantiasa berpakaian seragam dengan rapi, menyambut pelanggan dengan ramah, santun, bersikap formal dengan perkataan yang diatur. Mulai dari saat pelanggan masuk dengan mengatakan selamat pagi, siang, selamat datang di Alfamart atau Indomaret, dan selamat berbelanja. Sampai pelanggan di depan kasir, mereka menanyakan apakah ada kartu pelanggan, menawarkan juga beragam produk seperti pembelian pulsa atau barang-barang lainnya atau promo yang sedang ada. Namun, saat istirahat siang, pegawai terkait bisa bersikap lebih santai, bersenda gurau dengan bahasa gaul bersama temannya, atau bersikap tidak formal lainnya seperti merokok, merumpi, dan sejenisnya. Saat pegawai terkait menyambut pelanggan, merupakan saat front stage baginya atau saat pertunjukan. Tanggung jawabnya adalah menyambut pelanggan dan memberikan pelayanan kepada pelanggan tersebut. Oleh karenanya, perilaku sang pegawai adalah perilaku yang sudah digariskan atau diatur sedemikian rupa melalui skenario-nya oleh pihak manajemen atau atasannya. Ketika istirahat makan siang, pegawai bebas untuk mempersiapkan dirinya menuju babak kedua dari pertunjukan tersebut, atau backstage. Sebenarnya, ini juga merupakan skenario yang disiapkan oleh manajemen, yakni bagaimana pegawai tersebut dapat menyegarkan diri untuk menjalankan perannya di babak selanjutnya, atau saat kembali bekerja ketika waktu istirahat selesai. Seorang pegawai toko Alfamart atau Indomaret yang dijelaskan di atas mempunyai dua macam karakteristik, yakni karakteristik panggung depan dan panggung belakang. Ketika berada atau tampil di panggung depan dan dilihat oleh audiens atau pembeli, mereka menampilkan karakteristik yang berbeda pada saat ada di panggung belakang atau waktu istirahat. Sebagaimana seorang aktor dalam suatu drama atau lakon, saat di depan audiens atau panggung depan, mereka harus bisa untuk menjadi pribadi yang lain atau karakter yang berbeda. Dengan menggunakan setting front personal atau gaya dan penampilan, manajemen kesan, dan jarak peran. Sedangkan ketika di panggung belakang, mereka bisa memunculkan karakter asli diri mereka tanpa disembunyikan. Contoh fenomena di atas adalah salah satu sekian dari banyaknya praktik dramaturgi yang ada di dunia ini. Contoh lain adalah beragam peran manusia seperti presiden, pengemis, selebriti, guru, dosen, pegawai bank, pelajar, mahasiswa, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, konsep dramaturgi selalu terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar, sengaja ataupun tidak sengaja, di mana manusia adalah aktor yang mengikuti naskah rancangan lingkungan sosial. Yang kedua merupakan kasus dari teori konvergensi simbolik. Fungsi dari teori ini adalah menganalisa interaksi yang terjadi di dalam skala kelompok kecil. Kelompok di sini dapat berupa kelompok sosial, kelompok tugas, atau kelompok dalam sebuah pergaulan. Secara proses, teori ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses terbentuknya sense of community dan group consciousness dalam sebuah kelompok. Teori ini memiliki anggapan dasar bahwa setiap anggota kelompok melakukan pertukaran fantasi dalam rangka membentuk kelompok yang kohesif. Dengan saling bertukar fantasi tersebut bisa memicu terjadinya interaksi kelompok yang baik. Fantasi yang dimaksud di sini bisa berupa ide-ide, cerita, gurauan, dan lain-lain yang mengungkapkan emosi atau mengandung emosi. Fantasi bisa meliputi peristiwa di masa lalu atau yang akan terjadi. Namun, fantasi tidak termasuk pada komunikasi yang berfokus pada kegiatan yang terjadi dalam kelompok tersebut. Contohnya,
Vina sedang mengikuti rapat audit suatu acara seminar dengan anggota lainnya. Mereka sedang membicarakan tentang kesalahan susunan acara yang dibuat oleh seksi acara. Karena suasana semakin menegang dan di antara anggota kelompok sudah terjalin sense of belonging, maka Vina berbicara tentang rencananya yang ingin mentraktir mereka di tempat favoritnya. Dari analogi di atas, saat mereka membicarakan tentang audit susunan acara yang salah, bukanlah fantasi. Tetapi yang fantasi adalah saat Vina ingin mentraktir teman-temannya untuk makan di tempat favoritnya. Kesimpulan dari penerapan fantasi di dalam interaksi suatu kelompok adalah untuk mencairkan suasana dan mempermudah dalam hal pengambilan keputusan. Keterbukaan tiap-tiap individu dalam kelompok juga mendukung terjadinya fantasi dalam konvergensi simbolik.